di Langsa pokoknya. Perempuan di Langsa nggak ada yang kayak Malika. Kalau ada di Malika, ada minta tuh dari 180.000 dari berapa tuh di mana tuh? Begitu. Cuma Malika ini seorang pelacur. Dia punya rumah gede, hartanya banyak. Dia selalu buka pintu rumahnya dan dia taruh ranjangnya dia di depan rumahnya. Dia taruh tempat tidurnya di atas di depan rumah, di depan pintu rumahnya. Dia tiduran di situ, duduk di situ dengan gaun tipisnya, wajah cantiknya, kulit mulusnya kenceng luar biasa, mantap. Sampai akhirnya ada satu orang pemuda alim lewat di depan rumah Malika dan dia nggak tahu kalau ini rumah seorang pelacur. Dia menengok, dia lihat di situ ada perempuan putih, mulus, cantik, pakaiannya tipis, duduknya di atas ranjang tempat tidur. Ini pemuda alim luar biasa, tapi tetap namanya inna syaitan ya, jadi Ibni Adam majrad dam. Pengaruhnya ibadah syaitan itu masuk ke tubuh anak Adam bagaikan aliran darah. Dia buang mukanya karena dia tahu ini nggak boleh, ini haram. Dia perbanyak istighfar, makin banyak istighfarnya makin kencang keinginannya untuk bisa mencicipi tubuh indah Malika. Sampai akhirnya dia tahu Malika pasang harga mahal 10 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, so 4,25 gram emas 1 dinar. Kalah 1 mayang berapa? Hah? 3,3 1 mayang. Berarti 1 mayang nggak nyampe 1 dinar. Oh gitu. Bisa paham? Udah 2 kali ke Aceh udah paham jadinya. Malika pasang pasang mahar 10 dinar. Dia ini pemuda alim yang miskin, akhirnya dia cari pekerjaan sana sini, dia terkumpul 10 dinar, dia datang ke rumah Malika, ketemu dengan asisten Malika. Saya mau menikmati Malika. Mana bawa uang? Bawa. Dihitung 10 dinar, diantar ke kamar, kamu tunggu di sini, nanti Malika bakal datang kemari. Ditunggu sama pemuda alim ini, datang Malika dengan wajah yang udah dandan, cantik luar biasa. Ini Malika nggak dandan aja bangun tidur udah cakep. Jadi kalau mau tahu perempuan cantik atau jelek, lihat pas dia bangun tidur. Tuh asli cakep, nggak pakai filter tuh. Jangan lihat pas di TikTok. Kalau dilihat di TikTok tuh udah cuma minta tag layar aja. Habib tahu TikTok, tahu, followersnya banyak juga, alhamdulillah. Alhasil datang Malika. Ini pemuda alim gemetar pucat keringat jagung. Tahu keringat jagung apa? Orang Aceh bilang keringat jagung apa, Beb? Sama, keringat jagung. Keringatnya gede-gede. Keringatnya gede-gede. Sampai akhirnya duduk Malika di samping. Gemeteran ini orang. Dia udah gemeteran, dia pucat. Kata Malika, kamu kenapa sehat? Demi Allah, aku takut dengan Tuhanku. Kaget Malika. Ini kamu sebelumnya pernah begini apa enggak? Enggak pernah. Terus ini baru pertama. Terus udah kamu ambil aja itu uang halal buat kamu, aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta satu, izinkan aku untuk keluar dari kamar ini. Demi Allah, aku takut kepada Tuhanku dan aku mengetahui Tuhanku maha melihat dan aku tidak mau semua amal ibadahku rontok cuma gara-gara aku berzina. Aku nggak mau. Keluarkan aku dari sini, kamu silakan ambil 10 dinar tadi, halal untuk kamu, aku nggak minta apapun. Kata Malika, tar dulu, alamat kamu dari mana? Kamu tinggal di mana? Nama kamu siapa? Alamat kamu di mana? Tulis. Nah, marhaba. Keluar pemuda ini keluar. Malika duduk merenung, dia ganti bajunya dengan baju yang lusuh. Dia merasa nggak pantas, dia yang hina, yang kotor, pakai baju yang mahal, yang indah. Sampai akhirnya dia duduk, dia doa, ya Allah, itu pemuda tadi baru pertama seperti ini, tetapi rasa takutnya kepadamu luar biasa. Sedangkan aku kerja seperti ini bertahun-tahun, tapi aku nggak punya rasa takut kepadamu. Sedangkan aku mengetahui Tuhan yang dia takuti juga Tuhanku juga. Tuhan yang dia katakan maha melihat juga Tuhanku juga. Tapi kenapa engkau tidak memberikan rasa takut itu kepadaku seperti engkau memberikan rasa takut itu kepada pemuda alim tadi, ya Allah? Berikan rasa takutmu kepadaku juga, agar aku bisa cinta kepadamu, takut kepadamu, bisa menjalankan segala perintah-perintahmu, menjauhkan semua larangan-laranganmu. Akhirnya dia sholat perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Akhirnya dia putuskan bawa sebagian hartanya, dia pergi ke alamat pemuda tadi. Nyampe di kampungan tersebut, dia tanya dengan apa namanya, penduduk setempat, kenal gak orang yang pertama ini? Oh, kenal.
anterin ke rumahnya. Dianterin ke rumahnya, dibuka pintu oleh pemuda tadi nggak tahu kalau ini Malika, karena Malika udah pakai cadar. Ketika yang nganter pulang, Malika buka cadarnya. Ketika buka cadarnya, ini kagetnya luar biasa pemuda ini. Dia teriak histeris, mati. Lihat Malika cantik, buka cadar, mati langsung pada hari itu. Beda kalau kita yang ini, ahlan. Bedanya orang alim sama orang-orang ngaku-ngaku alim tuh gitu. Kalau orang alim, perempuan buka cadar, ya Allah. Kalau kita, Masya Allah, ya akhir marhaba, apa yang bisa Anda bantu? Lanjut. Sampai mana tadi? Buka cadar. Dia teriak, mati. Akhirnya Malika bingung, ya Allah, ini engkau mengetahui niatku ke sini untuk menikah dengan dia agar saya bisa dibimbing. Memang tujuannya Malika pergi cari pemuda tadi agar bisa dinikahi dan dibimbing. Ini gimana? Kayak mana nih ya Allah? Dia baru lihat muka, mati. Sedangkan ini mau diajak nikah. Coba kalau datangnya ke Langsa, bubar kita di tablik akbar, kita sekian, terima kasih Malika. Untung datangnya gak ke Langsa. Sampai akhirnya dia tanya lagi, ikutin proses pemakaman. Udah selesai proses pemakaman, dia tanya lagi sama warga sekitar, ini orang ada punya adik apa enggak? Punya, udah nikah belum? Oh ya udah, ajak saya ke dokter adiknya, saya mau ketemu dengan dia. Datang ketemu, jujur Malika, wahai saudara, sebenarnya aku datang ini dari tempat yang jauh. Jujur, tadinya saya datang ke tempat ini untuk berjumpa kakak abang kamu, dan dengan tujuan aku ingin minta dinikahi oleh abang kamu, karena aku yakin abangmu kalau jika aku menikah dengan abangmu, aku bisa dibimbing menuju jalan yang Allah ridhoi. Tapi abangmu baru lihat mukaku mati. Heran juga adiknya, ini ada apa baru lihat mukanya mati? Gimana, mau nggak menikah dengan saya? Kamu juga orang alim, kamu juga orang soleh, dan kamu juga belum menikah. Bentar dulu, saya belum punya persiapan. Untung orang alim. Coba kalau kita di akhir nggak pakai mikir, atau udah nikah juga nikah lagi ya. Malika deh. Alhasil, bentar dulu, saya nggak punya persiapan. Mau persiapan apa? Saya nggak ada kesiapan saya untuk, belum ayamnya berapa? Udah gampang udah. Saya udah punya harta banyak. Kita pulang, kita nikah dulu, nanti kita pulang, kita buka usaha sama-sama. Yang penting kamu bimbing saya, didik saya agar saya bisa makin rajin taat kepada Allah SWT, cinta kepada Allah SWT, dan benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh, yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul. Akhirnya nikah Malika dengan pemuda tersebut, pulang ke kampungnya, dia jalani usaha dengan suaminya, dia beribadah yang benar, dia tutup auratnya benar-benar, dia jalankan perintah Allah benar-benar, dia perbanyak istighfarnya, perbanyak taubatnya kepada Allah SWT. Atas izin Allah SWT, Malika, mantan seorang pelacur yang paling mahal, paling cantik, bertobat kepada Allah SWT, diizinkan oleh Allah SWT, lahir 7 orang nabi dari kalangan Bani Israel, lahir dari rahim Malika, mantan seorang pelacur, karena sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Malika dulu nggak jadi pelacur, belum tentu seperti itu kejadiannya ibadullah. Makanya ibadah yang kita kerjakan belum tentu juga itu menjadikan kita penghuni surga. Tapi paling enggak ini pekerjaannya penghuni surga. Bisa nggak jadi penghuni surga bagaimana? Ada di zaman Nabi Daud alaihissalam, orang 40 tahun beribadah tanpa maksiat, bertetangga dengan 40 tahun ibadah, bertetangga dengan 40 tahun maksiat tanpa ibadah.